Aman. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi kita ketemu lagi di kesempatan kali ini teman-teman. Kita akan bahas tentang tawakal ya. Kita akan bahas tentang, kita akan bedah di sini malam ini tentang tawakal ya. Ini saking tawakalnya ya. Karena kalau aku mau ngajarin sesuatu tuh aku harus tahu dulu, harus ngalamin dulu tawakal tuh gimana. Saking tawakalnya aku nggak siap apa-apa nih. Tidak melakukan persiapan apa-apa nih. Jadi aku akan share aja, sharing aja tentang pemahamanku ya dan pengalamanku tentang tawakal ini. Nggak ada catatan, nggak ada contekan, aku juga nggak ngebrief Dwi. Dwi nanti bakal gini 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 nggak ada. Gitu. Jadi kita natural aja, ngalir aja ya. Belum ada nih, pikirannya belum ada nih, pikiran tentang apa yang bakal tak sampaikan. Supaya apa? Supaya eh, ilmunya sama prakteknya yang tak lakukan di sini itu selaras gitu ya biar teman-teman tahu tawakal itu gimana sih gitu ya. Oke, kalau aku lihat-lihat ya di komunitas Munimi Jodoh ini kan memang kebanyakan kan orang Islam ya, kebanyakan kan orang Islam. Nah, tapi ada juga tuh yang non Muslim juga ada, nggak apa-apa, ini ilmu untuk ilmu untuk eh, semuanya kok, ilmu tentang tawakal ini di Barat tuh juga sudah mulai banyak tuh bahasin tentang pasrah. Tawakal itu kan berpasrah kan, berserah kan. Gitu kan. Nah, sebelum aku membahas panjang lebar, teman-teman ada yang tahu nggak artinya kata tawakal itu apa secara harfiah? Ada yang tahu nggak? Tulis di kolom komentar. Ya, tulis di kolom komentar artinya kata tawakal itu secara harfiah itu apa sih? Tulis di kolom komentar biar nggak ngantuk. Kalau aku sendiri yang ngomong nanti ngantuk nanti. Mewakilkan, ya itu salah satu maknanya. Apalagi tulis yang teman-teman tahu, berserah diri, benar, menyerahkan pada Allah, betul, berserah, pasrah, berserah Allah, berserah diri, berserah sepenuhnya. Ya, oke. Itu tawakal ya. Kalau kita di Islam kan biasa diajarin kan, kalau kita mau mewujudkan sesuatu ya, apa yang harus kita lakukan? Tiga hal kan. Yang pertama adalah kita berdoa, setelah itu kita berusaha, setelah itu kita tawakal ya. Ini urusan apapun, urusan jodoh, rezeki itu tiga fase ini kita harus laluin ya. Tapi masalahnya nggak semua orang tahu makna tawakal itu apa. Ini sudah banyak yang tahu, berserah. Nah, seolah-olah kalau tiga ini dilakukan, itu tawakal itu terakhir. Ya, ini mungkin udah banyak yang tahu loh. Ya, udah banyak yang tahu. Karena mungkin teman-teman yang ada di sini tertarik join di komunitas ini. Mungkin salah satunya adalah audiensnya Ngaji Roso. Mungkin ya. Orang-orang yang sering nonton Ngaji Roso itu sudah paham tentang ini. Ya, jadi tawakal itu bukan part ketiga, tapi adalah part pertama dan secara keseluruhan. Ya, tawakal, berserah diri kepada Allah. Itu adalah aktivitasnya, berserah diri kepada Allah. Nah, pernah dengar gini nggak teman-teman? Pernah dengar gini nggak buat yang muslim ya? Di Al-Quran ada itu. Janganlah kita mati, janganlah engkau mati, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ya. Pertanyaanku, tawakal udah tahu tadi ya. Muslim itu apa? Tulis di kolom komentar. Artinya muslim itu apa? Artinya muslim apa? Tulis. Satu. Muslim, artinya muslim. Tulis. Jangan-jangan orang Islam tapi nggak ngerti nih artinya muslim apa. Orang selamat, kurang tepat. Hmm. Berserah, berserah kan tawakal tadi. Muslim apa artinya? Orang damai, individu yang memeluk Islam, kurang tepat. Nggak ada Islam itu sebenarnya muslim. Pak, muslim artinya apa? Jalan keselamatan, beriman, percaya, bukan. Nah, individu yang berserah diri. Nah, ini individu yang berserah diri. Berarti orangnya adalah muslim.
Muslim itu bukan orang Islam. Orang Muslim itu bukan orang Islam, bukan. Tapi Muslim adalah orang yang berserah diri. Berarti tujuan kita di hidup di dunia ini dihidupkan sama Allah itu untuk apa? Kalau ayatnya kayak gitu, apa tulis? Ya, tujuan kita dihidupkan di dunia ini. Kalau ujung-ujungnya kita disuruh menjadi Muslim, tujuannya sebenarnya apa sih? Tujuannya manut sama Allah. Ya kita menyerahkan diri, kita jadi orang yang berserah kepada Allah. Makanya ayatnya jelas, jangan mati dulu kamu sebelum kamu jadi orang Muslim, orang yang berserah, gitu ya. Nah, pertanyaannya yang diserahin itu apa? Ayo, ini lebih dalam lagi nih. Nggak ada nih, nggak ada teks ya. Kalau kalian lihat nih, di meja meja kerja aku nih, ini nggak ada teks, nggak ada teks apa-apa nih, nggak ada contekan. Ini praktek praktek berserah itu kayak gini, nggak ada. Ya, Muslim itu kan berserah. Yang diserahin apa? Yang diserahin kepada Allah itu apa? Tulis di kolom komentar. Nih Aditri nih, orang-orang anu nih, orang-orang spiritual nih. Paham nggak? Yang diserahin itu apa? Yang diserahin itu apa? Sama Allah. Hidup dan mati bukan. Apa yang diserahin kepada Allah? Tubuh, jiwa, kurang tepat. Lahir batin semua kehidupan diri. Nah itu. Yang diserahin dirinya, berserah diri. Dirinya yang diserahin. Nah diri itu apa? Ayo, breakdown lagi nih. Diri itu apa sih? Pusing nggak? Mau dapat ilmu malah ditanyain. Pusing. Mau belajar tambah ditanyain, tambah pusing nih. Diri itu apa sih? Diri itu apa? Tulis di kolom komentar biar nggak ngantuk. Apa itu diri? Ego. Nah itu. Kolbu ego. Iya. Diri ya ego. Jadi apa yang diserahin? Ya ego kita yang diserahin ke Allah. Biar apa? Biar apa? Ketika egonya diserahin ke Allah. Berarti egonya di mana? Di mana egonya? Egonya di mana? Tulis. Ketika ego kita serahin, diri kita serahin ke Allah. Diri kita di mana akhirnya? Di kolbu. Kolbu kan hati ya. Ego kita ketika kita serahin ke Allah, ego kita di mana? Pikiran. Ya ego kita di Allah. Ya artinya apa ya? Kita menjadi satu kesatuan. Ini kalau teman-teman ini ya, mudah-mudahan udah pernah, udah ini ya, udah ngikutin yang kemarin ya tentang webinar 2 minggu yang lalu tentang aliran semesta ya. Aku jelasin tentang eh, Allahu Akbar, makna Allahu Akbar. Ya, makna Allahu Akbar, maha besar. Berarti apa? Tidak ada yang lebih besar. Kalau sudah maha, ya, kalau sudah maha, sudah yang namanya maha, maka tidak ada lagi yang di atas itu. Sudah paling ulti gitu. Sudah paling ulti. Berarti kalau Allahu Akbar, berarti semuanya adalah Allah. Berarti semuanya adalah Allah. Nah, ketika kita sadar dan kita menyerahkan diri kita, ego kita kepada Allah, otomatis ya kita akan masuk ke stage yang namanya tawakal. Karena sudah nggak ada dirinya. Dirinya udah kita serahin ke Allah. Ya, ini catat teman-teman. Jadi tawakal itu bukan bagian terakhir dari proses manifestasi kita, termasuk jodoh dan rezeki. Tawakal atau stage muslim, orang yang berserah, itu adalah harus menjadi keseluruhan dari proses kehidupan kita. Aku tuh sering ngomong di grup kemarin tentang titik nol, titik nol. Ya. Ada yang paham nggak maksud tuh titik nol itu apa? Coba tulis di kolom komentar. Titik nol itu apa maksudku? Kan sering jawab apa ada yang tanya-tanya-tanya terus setelah jawab ujung-ujungnya apa? Makanya kita harus masuk ke titik nol, ruang kosong, hampir. Titik nol itu apa sih artinya? Kosongan. Ya, ya.
Titik nol adalah titik di mana diri kita nggak ada. Kita masuk ke ruang kekosongan. Nah, satu minggu terakhir, aku kan sering ngumumin tuh di grup. Malam minggu kita webinar nih. Para jomblo kan biasanya kan sendirian tuh. Malam minggu kita daripada ngenes kan kita ngobrol aja di webinar. Aku juga malas malam minggu keluar. Soalnya pemacet gitu. Jadi aku mending kalau malam minggu di rumah. Daripada aku bingung, mending ngasih materi ya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman. Siapa tahu kita nggak ngerti. Nah, shareanku di grup WA itu kan selalu tak tautkan bawahnya itu eh, apa namanya link YouTube-nya Ayah Guru Saiful Karim. Ya, sudah pada nonton belum? Itu tentang ruang kekosongan. Ya, udah pernah nonton belum? Ketik di kolom komentar. Ini mudah-mudahan aku cepet aja ya, nggak terlalu lama. Kalau nanti ngantuk Dwi nanti ngantuk pakai ini loh, pakai apa? Tusuk gigi matanya gini loh. Ngantuk Mas, kelamaan gitu. Mudah-mudahan cepet ya. Nanti kita lamain di sesi tanya jawab aja. Sudah nonton belum? Nonton tapi belum selesai. Oke, ini udah aku bahas sih di kemarin di grup makhluk cinta ya tentang ini. Cuma aku tanya deh, yang orang-orang yang belum belum masuk di grup makhluk cinta. Di situ sebenarnya di videonya Ayat Guru Saiful Karim gitu ya, ada poin penting ya tentang proses manifestasi ya. Ini jangan jangan yang jawab jangan orang-orang di grup makhluk cinta ya. Apa poin pentingnya? Kalau kalian sudah nonton gitu, tulis di kolom komentar. Jangan-jangan belum nonton nih, yang ini nih, yang di komunitas Munimi Jodoh nih. Biasanya kalau orang-orang gratisan tuh kan agak-agak nggak niat biasanya. Agak-agak nggak niat. Kasih link ini ilmunya bagus banget, nggak ditonton. Padahal tuh sangat bermanfaat nih buat kalian nih. Kalau kalian bisa memahami. Udah pada nonton belum? Ada poin penting di situ tentang proses manifestasi. Tulis, nggak ada yang jawab nih, kayaknya belum nggak ada yang nonton nih. Oke nih, aku suapin aja ya. Mudah-mudahan bisa diterima nih ilmunya. Ya, poin penting di 1,5 sampai 2 jam itu videonya. Poin penting tentang manifestasi adalah dunia ini sifatnya adalah apa? Probabilistik ya. Ini aku ulang lagi di materi kemarin yang aku bawain di grup makhluk cinta. Dunia ini sifatnya probabilistik. Apa itu probabilistik? Kemungkinan ya. Semua adalah kemungkinan ya. Bisa jadi kemungkinan. Ya, habis teman-teman ikut webinar ini mungkin ada yang ngechat, tiba-tiba ternyata itu jodohnya bisa jadi probabilistik, bukan deterministik. Deterministik itu adalah sesuatu yang pasti gitu loh, yang pasti. Jadi semua ini kemungkinan. Aku pernah baca buku satu buku. Nama bukunya adalah Becoming Supernatural. Bukan supernatural apa? Bukan supranatural ya, tapi supernatural. Natural yang super. Ya. Di situ di buku itu dijelaskan bahwa ya itu sesuai dengan yang dikatakan ayah guru Saiful Karim itu kalau 1 detik di dunia ini ada 2 juta kemungkinan. Ya, dan kita hanya bisa memasuki dunia yang penuh kemungkinan itu untuk memilih kemungkinan-kemungkinan yang akan kita pilih kalau kita berada di titik nol atau apa atau kita berserah kepada Allah biar Allah yang ngatur ya. Nanti di akhir video kalian stay ya, ya Joe Dispenza bener, nanti kalian stay ya, di akhir video ini aku akan kasih doanya, doa supaya kita bisa berserah sepanjang hari ya, bukan bahasa Arab. Karena apa? Karena aku bukan orang Arab, Indonesia. Nang aja gampang doanya ya. Aku dapat ini dari guruku di Jakarta gitu ya. Ketika kalian bisa memahami doa ini dan membiasakan baca doa ini setiap hari, setiap pagi gitu ya. Nah, maka kehidupan kalian dari pagi sampai sampai tidur apa dari bangun tidur sampai tidur lagi itu akan dalam kondisi berserah ya.
ada doanya, ya anggapnya kayak ada afirmasinya gitu. Dan nanti akan aku kasih tahu di akhir. Kalau aku lupa ingetin ya. Kadang-kadang random soalnya. Nah itu. Jadi ketika kita bisa masuk ke titik nol, mengosongkan diri kita, menyerahkan diri kita lebih tepatnya kepada Allah, maka Allah nanti yang ngatur kehidupan kita. Nah pertanyaannya kenapa kok kita tuh kan katanya Allah itu kan manusia diciptakan berpasang-pasangan. Makanya aku tuh sering bilang di konten, kita nggak perlu nyari jodoh, nggak perlu, karena udah ditetapkan sama Allah, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Tapi pertanyaannya kenapa kok sampai dengan saat ini, ya teman-teman di sini, kecuali aku sama Dwi mungkin ya, belum dapat jodoh. Nah pertanyaannya itu, lah katanya Allah diciptakan berpasang-pasangan, tapi kalau belum dapat jodoh ya, kenapa? Pertanyaannya kenapa kok bisa gitu, gitu loh, pertanyaan. Ya karena tawakalnya kurang, karena masih nyari-nyari tuh, ikut dating apps tuh, akhirnya ketipu tuh jutaan tuh, banyak nih kayak gitu tuh, ya. Hati-hati, club scammer tuh bergentayangan di mana-mana itu karena lahan yang empuk tuh. Hati-hati, ya. Termasuk kemarin tuh siapa? Di grup yang lagi rame tuh. Enggak, itu bukan love scammer sih, bukan, bukan. Bukan. Kasihan aja orang itu. Apa nini-nini itu. Hanya tuh, jangan jangan gampangan, jangan ngomong percaya. Ya harus dicek dulu gitu loh. Ya dicek dulu, bener nggak ini orang ini kayak gini nih. Aku tuh udah tahu dari awal tuh dia ngawur tuh, pasti bohong tuh pasti. Udah tahu, nggak mungkin. Nah, aku tuh punya banyak ya teman orang kaya di Malang. Nggak mungkin kelakuannya kayak gitu orang kaya. Nggak mungkin. Nah, ketika orang tuh masuk situ, maksudnya tertarik sama sosok si Nini yang menyamar ini, berarti apa? Sebenarnya dia lagi kehilangan kesadaran, kehilangan kesadaran. Akhirnya hanyut lah dia di situ. Diajak video call katanya susah. Ternyata pas dikirimin fotonya, waduh, nggak sesuai mas katanya. Makanya hati-hati, saya bilang. Ya pertanyaannya kembali lagi, kenapa kok sampai dengan saat ini, ya, kok belum dapat ini, belum dapat pasangannya? Ya karena kurang berserah. Karena kita ngatur Allah. Sudah kita ngatur Allah, kitanya juga sulit diatur. Nah, sudah jadi sudah, ya. Kita ngatur Allah, maunya kayak gini 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 gini, katanya Allah, lah, kamu kok ngatur aku sih katanya. Kalau Allah ngomong ya, kok ngatur aku sih? Minta yang kayak gini gini, beresin dulu dirimu. Nah, ini aku akan ngomong tentang takdir, ya. Orang kadang-kadang rancu nih, masalah takdir tuh rancu, rancu banget, ya. Kita nih untuk orang-orang yang belajar agama, ya mungkin agama Islam atau agama yang lain, kan banyak tuh yang paham tentang takdir adalah sesuatu yang ditetapkan, yang sudah ada sebelum proses penciptaan. Di mana? Lauhul Mahfuz. Nah, pertanyaannya, Lauhul Mahfuz itu artinya apa? Coba ketik di kolom komentar. Lauhul Mahfuz itu artinya apa? Ayo, Wi, ketik juga, Wi. Kamu sekarang belajar juga nih, Wi. Biar nggak sepi tuh kolom komentar. Apa Lauhul Mahfuz itu artinya apa? Mana Aditri itu orang-orang anu tuh, orang-orang spiritual tuh biasa tahu kan? Apa-apa? Lauhul Mahfuz itu artinya apa? Arti kata dari Lauhul Mahfuz. Bener googling dulu. Waduh, Lauhul Mahfuz itu apa? Ayo ketik. Nanti ketiduran kalau misalkan nggak aktif ini. Ketik, ketik, ketik. Catatan takdir, bukan. Ketik kata dari Lauhul Mahfuz. Tempat, bukan. Udah selesai, Wi. Googlingnya, Wi. Kitab. Hampir. Kita harus jadi mikir. Semacam kertas atau buku. Bukan. Kertas atau buku. Apa arti Lauhul Mahfuz itu apa? Gue akasik record. Sangar. Asakit. Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Kitab yang nyata. Coba deh kalian ini. Googling. Lauhul Mahfuz itu adalah kitab yang nyata.
Artinya apa? Nyata itu bisa dilihat. Ya. Makanya ayat pertama ketika Rasulullah diangkat apa? Katanya pertama itu ikro, apa baca. Apa yang dibaca orang belum ada apa-apa? Ya kitabnya itu dibaca. Kitab Lauhul Mahfuz itu apa? Ya ini seluruh kehidupan ini adalah Lauhul Mahfuz. Berarti apa ya? Seluruh kejadian kita ya di dunia ini sudah ditetapkan melalui apa ya? Melalui fenomena kita sehari-hari ini kita bisa membaca. Pertanyaannya kita bisa membaca nggak polanya? Kalau kita nggak bisa baca polanya dan kita terjebak di ego, susah kita mau dapat apa ya susah, mau dapat jodoh susah, mau dapat rezeki susah. Ada polanya teman-teman. Yang harus dibaca itu polanya. Aliran semestanya harus dibaca, ya. Supaya kita bisa membaca aliran semestanya, kita harus bukan runtuhin ya, tapi kita harus terlepas dulu dari kacamata ego kita yang sering nyala-nyalain orang, yang bilang orang itu jahat lah, apalah, aku adalah korbannya. Ketika kalian masih terjebak di sosok victim itu ya, korban itu, kalian nggak akan bisa baca kitab itu, nggak akan pernah bisa baca kitab Lauhul Mahfuz itu. Jadi artinya kalian tidak menyerahkan diri kalian ke Allah, masih memandang semuanya sebagai makhluk ego. Ini pernah nonton konten gue tentang orang yang belum dapat jodoh itu adalah orang yang egois. Langsung viral tuh, ratusan ribu tuh konten tuh. Nggak terima semua. Para jombloan dan jomblowati itu nggak terima semua. Karena apa? Mereka baru dengar sepintas, ya hooknya doang mereka dengar. Langsung emosi, langsung emosi mereka. Dengar hooknya doang emosi. Padahal aku di belakang tuh aku jelasin apa itu ego. Ya di belakang tuh aku jelasin apa sih itu ego. Ekspresinya apa? Ego itu. Oke, sampai dengan saat ini, paham nggak ego itu apa? Dan apa ekspresi dari ego? Ketik di kolom komentar. Ketik. Apa itu ego dan apa ekspresinya? Ketik. Biar nggak ngantuk. Tapi kalian ngantuk lagi dengar kayak ginian. Ketik. Apa itu ego? Nah udah nih. Varia. Teman seperguruan. Pikiran dan perasaan. Itu adalah ekspresi dari ego kita. Dari identitas kita. Ego itu adalah identitas. Konsep aku, konsep diri. Yang terekspresikan melalui apa pikiran sama perasaan. Ya, jadi ketika kalian masih hanyut dalam pikiran kalian, dalam perasaan kalian, sebenarnya kalian hanyut dengan ego itu sendiri. Ketika kalian hanyut dengan ego itu, ya, dengan konsep diri kalian yang terpisah ini sama orang lain, yang tidak memahami tentang konsep Allahu Akbar, maka kalian akan terus-menerus menjadi korban. Maka, ya, outputnya adalah kalian akan kesulitan dalam menjalin relasi, termasuk urusan jodoh. Oke. Ini agak dalam, teman-teman. Ini agak dalam. Nanti aku akan cerita ya, cerita. Ini kalau kebanyakan teori mungkin ngantuk ya. Aku akan cerita ya tentang perjalananku, mungkin ya perjalanan orang-orang yang aku kenal ya. Bagaimana dia bisa eh, hanyut dalam aliran semesta dan menyerahkan dirinya kepada Allah sampai mulai dari nol sampai dia jadi kaya raya gitu. Itu berhasil gitu. Jadi aku akan cerita. Kalian pernah nonton nggak podcastku di Ngaji Rosok? Pernah nonton nggak? Yang udah nonton coba ketik di kolom komentar. Sudah pernah nonton nggak eh, podcastku? Belum ya? Nonton, nonton, nonton. Kalau belum nanti nonton ya. Ya itu rangkuman semua sih, rangkuman semua. Jadi podcastku ya di Ngaji Roso. Aku tuh dulu pernah punya cita-cita. Aku pengen pengen suatu saat aku pengen ngisi di Ngaji Roso lah. Tapi aku nggak ini ya, nggak terlalu nguber-nguber gitu ya. nggak nggak terlalu menawarkan diri itu. Tiba-tiba aku dibantu sama Mbak Ami. Ada kayaknya orangnya di sini Mbak Ami.
Tiba-tiba aku dibantu sama Mbak Ami, dikenalkan sama Mas Hendra. Karena Mbak Ami ini adalah asistennya, virtual asistennya Mas Riko Hutama. Ah itu loh, Persejiwa itu Mbak Ami. Virtual asistennya Mas Riko Hutama. Dikenalin lah aku. Akhirnya suatu saat, ya itu udah lama tapi mungkin sebulan atau 2 bulan pasca Mbak Ami mengenalkan aku dengan Mas Hendra. Bukan mengenalkan sih, tapi cuma menginfo aja. Mas ini ada loh, namanya Mas Fahmi, bicara tentang jodoh sama kesadaran. Siapa tahu bisa jadi narasumber. Mungkin kayak gitu kali chattingannya si Mbak Ami ke Mas Hendra atau tim. Terus 2 bulan kemudian, aku udah nggak mikirin tuh keinginanku, udah nggak mikirin. 2 bulan kemudian aku dikontak tuh sama timnya Mas Hendra. Ini Mas Hendra lagi di Malang, mau ketemu Mas Fahmi, bisa nggak podcast malam ini katanya. Ya sudah deh, aku ke sana. Sana aku. Jadi waktu itu masih bulan puasa, mau dekat Lebaran. Nah, pada saat itu sebelum podcast itu aku datangnya sebelum maghrib gitu loh. Terus aku tanya, Mas, kita makan di mana, Mas? Udah makan di sini aja katanya. Nanti aku beliin makanan. Udah, aku makan bareng lah sama Mas Hendra waktu itu. Ternyata, teman-teman, kalau teman-teman pernah nonton Ngaji Rosso, Mas Hendra itu pinter banget. Ya karena dia banyak kan ketemu sama orang-orang ini ya, narasumber ya. Mas Hendra tuh pinter banget. Aku sampai kaget. Waduh, ya aku ngomong apa ya? Nanti ditanya Mas Hendra yang sulit-sulit, bingung aku. Bukan? Akhirnya ya sudah lah, aku berserah aja lah kepada Allah. Serahkan aja nih egoku, diriku kepada Allah, biar Allah yang ngatur nanti, biar Allah yang ngatur. Jadi setelah makan kami, aku sholat, terus aku balik langsung siap tuh, Mas langsung ya Mas ya, ya ya wes langsung. Aku duduk langsung syuting gitu, nggak ada babi bu, nggak ada briefing sama sekali. Jadi Mas Hendra ngomong apa aku ngomong aja, nggak tahu, aku nggak ada pikiran tuh, pokoknya nggak ada terlintas di pikiranku aku mau ngomong apa, nggak ada. Jadi Mas Hendra tanya aku jawab aja, tidak ada pikiran sedetik sebelumnya, langsung ngomong ya. Sampai-sampai teman-teman ini percaya nggak percaya ya, percaya nggak percaya, sampai-sampai aku pulang dari hotel itu di Batu hotelnya, aku pulang ke rumahku, aku sampai bingung tadi aku ngomong apa ya, lupa aku ngomong apa, nggak ngerti aku ngomong apa. Ih, jangan-jangan aku ngawur nih ngomong. Terus aku chatting loh di grup komunitas Menemui Jodoh sama di Mangku Cinta tuh ngomong, maaf ya kalau misalkan nanti podcastnya itu aku ngomongnya agak gugup, nggak tahu ngomong apa, nggak, aku nggak inget juga ngomong apa, nggak inget aku ngomong apa. Maaf ya, kalau aku ngomongnya agak ngawur, mungkin kalian nggak bisa paham tuh kata-kataku di sana. Aku ngomong gitu tuh. Ada mungkin salah satu teman-teman di sini yang pernah baca kata-kataku itu. Ternyata, kalau nggak salah itu Hamin 1 Lebaran, itu muncul tuh podcastnya. Aku juga dikasih tahu sama salah satu anggota, Mas sudah muncul Mas. Ya udah deh, aku dengerin deh. Ternyata ya nggak jelek-jelek amat sih, maksudnya bisa dimengerti lah. Tapi ya teman-teman, kalau kalau teman-teman percaya ya, itu aku nggak inget ngomong apa. Artinya apa? Ketika aku berserah, ya anggap aja ya ini nih agak-agak halu tapi teman-teman harus bisa relate dengan ini. Anggap aja yang gerakin omonganku, mulutku, ya Allah, aku berserah diri, diriku kuserahin. Buktinya aku nggak ingat ngomong apa. Mama aku nih barusan telepon, nih kamu kok pinter banget sih ngomong. Lah aku juga nggak ngerti ngomong apa. Ya itu mungkin kalian nggak percaya ya, mungkin kalian nggak percaya, tapi ini dari saksinya Dwi nih ya. Wi, kita kan bikin konten tuh kemarin. Gimana caranya kamu buka mic deh, buka mic deh. Gimana caranya kita bikin konten, Wi? Step pertama apa? Aku minta kamu untuk riset pertanyaan kan. Betul, Ya nggak, Wi? betul. Ya. Akhirnya kamu bikin kan pertanyaan-pertanyaan. Coba cari, Wi. Cari di kolom komentarku yang kira-kira relate dengan mereka. Pasti itu Pertanyaan yang pasti sering ditanyain. ya yang sering ditanyain itu kan. Itu kan kemungkinan adalah Yep. yang relate dengan mereka. Permasalahan mereka maksudnya. Mm. Pertanyaan yang mereka belum apa namanya? Pertanyaan yang belum mereka temukan jawabannya. Akhirnya bikinlah Dwi 15 pertanyaan. Ya kan? 10 sampai 15 pertanyaan. Terus apa? Dwi datang ke kantorku, ayo mas kita syuting, ayo. Setting kamera, sudah. Ada skrip nggak, Wi? Gak ada. Langsung Nggak nanya, ada kan? langsung Kamu nanya jawab. kan? Kita kayak orang ngobrol aja kan? Mm-mm. Kamu inget nggak waktu itu aku ngomong apa? Maksudnya mikir nggak aku ngomongnya?
langsung jeplak. Iya, langsung jeplak. Iya, karena aku relax teman-teman. Relax terus ya sudah. Apa yang bukan apa yang ada di pikiranku loh ya. Tapi tiba-tiba mulutku ngomong sendiri, nggak ada dirinya. Nah, itu adalah kondisi takwa. Tadi aku ngomongin takdir ya. Ya takdir. Nah, tapi satu sisi ini kembali lagi ke takdir. Sorry ya loncat-loncat ya, karena aku nggak ngerti ini ngomong apa nih. Mau takdir, takdir adalah sesuatu yang ditetapkan di kitab yang nyata. Ya, sudah ditetapkan katanya. Kitabnya nyata sehari-hari. Tapi satu sisi ya, satu sisi Allah juga ngomong, ya, jelas ayatnya kalau Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah dirinya, memperbaiki dirinya, memperbaiki kualitas dirinya. Nanti ada pertentangan nih. Oh, ini takdir, ini nasib. Apa sih bedanya takdir sama nasib? Tahu nggak? Coba ketik di kolom komentar. Apa bedanya nasib sama takdir? Apa? Coba teman-teman ketik dong, biar nggak ngantuk. Nanti ngantuk loh. Kayak duit tuh pasang ini nih apa? Tusuk gigi deh. Ngantuk mas. Tulis apa? Takdir sama nasib itu bedanya apa sih? Apa bedanya? Nasib sama takdir. Ketik. Jadi kan nggak ngantuk. Nasib penilaian orang, takdir sudah ditetapkan. Nasib bisa diusahakan, takdir sudah tertulis. Itu enggak. Takdir itu mutlak, nasib bisa dirubah. Enak loh belajar gini nggak kearap-arapan. Iya, soalnya aku kan bukan orang Arab, orang Indo, Indonesia. Nasib itu belum terjadi, nasib belum terjadi, takdir sudah terjadi. Ya itu, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi takdir itu sudah terjadi. Ya anggap aja semua yang sudah terjadi itu takdir kita. Yang kita tidak akan pernah bisa melalui atau kejadian di kehidupan kita yang sudah kita lalui ini maksudnya. Itu adalah bagian dari takdir. Ya sudah, anggap aja itu sudah ditetapkan. Tapi nasib ya teman-teman, nasib itu bisa dirubah. Nah, gimana caranya berubah? Bukan berusaha, bukan kita cari-cari jodoh, bukan. Tapi kita hanya diminta sama Allah untuk memperbaiki dari kualitas diri kita. Agar apa? Agar layak menemui jodoh. Jadi takdir itu sudah terjadi dan kita bisa melihat di kitab yang nyata itu, Lauhul Mahfuz itu nyata dia, bisa dilihat ada polanya. Nasib itu bisa dirubah. Cara yang rubah adalah kita cukup memperbaiki kualitas diri aja. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok Allah itu apa namanya menciptakan konsep takdir, nasib, takdir katanya sudah ditetapkan, nasib bisa dirubah katanya. Kenapa kok Allah itu menciptakan dualitas itu? Kenapa kok Allah itu bisa menciptakan dualitas itu? Bingung nggak kita ini sebagai manusia? Usaha nggak gitu. Cari-cari jodoh nggak? Cari nggak. Kalau nggak nyari nggak dapet, nanti takutnya gitu. Gitu. Kenapa ya? Ada yang pernah bertanya sejauh itu nggak sih? Nasib kayak nasi, nasib kayak nasi jadi bubur. Iya, takdir tidak bisa dirubah karena apa? Karena udah kejadian. Kenapa sih kalau Allah tuh nyiptakin takdir dan nasib? Kenapa? Kenapa? Ini kan manusia ini kan otaknya kan terbatas ya. Disuruh mikir yang berat kayak gitu lagi, gimana nih? Oh ini benernya maunya gimana sih? Maunya kita nih usaha bentuk apa lagi? Sampai dengan umur segini nih belum dapat jodoh nih, mau gimana lagi nih? Udah ikut dating apps nggak ketemu juga, malah ketemunya penipu gitu atau suaminya orang gitu. Waduh, udah usaha loh aku ini. Terus tapi katanya nasib bisa dirubah.
Kenapa sih kok bisa sampai kayak gitu ya konsepnya? Nah, ini masuk ke nyambung sama titik nol. Jadi ada hukum ya. Ini catat teman-teman. Catat ya. Catat. Ada hukum namanya hukum pendulum. Pernah dengar nggak hukum pendulum? Pernah nggak? Mungkin ini pertama kalinya kalian dengar ya. Tahu pendulum nggak? Pendulum itu kayak ini loh, yang apa sih? Kayak ada bandul gini, gitu loh, bandul. Ada tali, ada bandul. Pernah di fisika pendulum, pendulum itu namanya itu pendulum. Ada hukumnya. Pendulum, hukum pendulum. Ya, ketika orang mentok di sini, pendulumnya mentok di sini, suatu saat dia akan ke sini. Ketika dia mentok di sini, dia akan ke sini. Anggap aja takdir yang katanya Allah tetap itu di sini, ya. Dan nasib yang katanya bisa dirubah itu di sini. Itu namanya hukum pendulum. Dualitas. Ya, kalau kalian mau sukses hidupnya, terapkan ilmu ini, hukum pendulum. Nah, makna dari hukum pendulum, kalian harus memegang kedua sayapnya, kedua ujungnya. Supaya apa? Supaya kalian hidupnya mudah, nggak stres, nggak bingung. Biasanya jodoh udah ditetapkan. Tapi kok nggak dapet dapet ya? Udah usaha, tapi kok nggak dapet dapet ya? Gitu. Apalagi nggak usaha gitu, tambah susah nanti. Nah itu kan, bingung kan? Nah makanya kalian harus memegang dua sisinya, dua kutubnya harus kalian pegang, tetap dan tidak tetap. Ya, nah kita yang terjebak di dalam ego, kita tuh maunya hanya di satu titik aja. Ini karakteristik ego nih. Kita maunya di satu titik aja, karena itu zona yang nyaman banget. Padahal pendulum kan gini, mungkin ke sini, mungkin ke situ, mungkin ke sini, mungkin ke situ. Nah, ketika kita bisa memegang keduanya, maka kita akan berada di titik nol. Ya, karena kita memegang kedua sisinya. Kita tidak condong ke negatif, kita tidak condong ke negatif, positif. Karena semuanya beriringan, selaras, harmonis. Gitu ya. Aku sering ngomong di grup makhluk cinta. Ketika kalian pengen sesuatu, pikiran kalian menginginkan sesuatu, atau memilih di antara dua pilihan. Ya, misalkan, Mas tadi barusan deh, IG ku aku privat nih, katanya. Soalnya aku nggak mau kenal sama sama sembarang orang gitu. Aku mau nge-proof hanya untuk orang-orang yang aku kenal aja. Dia condong ke situ kan, ya. Supaya kalian bisa memeluk kedua dua kutubnya, maka lakukan sebaliknya. Itu namanya hukum pendulum. Itu prakteknya hukum pendulum. Biar kalian bisa memeluk keduanya. Kalian bisa memeluk rasa bahagia dan rasa takut secara bersamaan. Karena kalian hadir sebagai kekosongan. Di titik nol, kalian menyerahkan semuanya. Semua rasa dari Allah. Serahkan semua rasanya, serahkan semua dirinya. Ya. Kenapa sih kok aku ngomongin titik nol ini? Ini sebenarnya nyambung nih pembahasannya sama 2 minggu yang lalu tentang aliran semesta. Ketika kalian tidak bisa menguasai titik nol, memahami tentang hukum pendulum ini, maka kalian tidak akan pernah bisa larut dalam aliran semesta. Yang pasti muaranya adalah hal kebaikan. Karena Allah Maha Baik. Allah itu pengen sebenarnya mempertemukan kalian dengan jodoh kalian. Pengen sebenarnya membuat kalian tuh berlimpah. Pengen. Cuma kalian tuh hanya mau memeluk satu titik, memeluk satu titik di kehidupan ini, nggak mau mengalami yang satunya, maunya yang positif aja, yang negatif nggak mau. Padahal dunia nggak mungkin seperti itu, karena pasti seimbang. Alam semesta ini pasti menganut titik keseimbangan. Kita ngerasakan senang, tapi kita juga ngerasakan yang sedih pasti. Masalahnya kita menolak yang sedih, kita hanya mau merasakan yang senang. Ya, kenapa? Karena kita terjebak di ego. Tapi ketika kita mengakses titik nol, ya, atau bisa memegang keduanya, karena kita adalah keduanya itu, maka Allah akan mewujudkan semua
apapun yang kita butuhkan dan keinginan kita akan selaras dengan kehendak Allah. Bahkan tidak ada kita, tidak ada diri, ya, yang ada hanya Allah gitu. Mumet ya, mumet ya, mumet ya. Aku sendiri nggak ngerti nih ngomong apa ini. Jadi kita harus berserah secara total. Kalau dalam bahasa Inggris ya, budaya-budaya Barat udah mulai tuh dari dulu sih sebenarnya. Total surrender, berserah diri total kepada Allah. Kita serahin semua diri kita, ya, supaya kita bisa hanyut di aliran semesta itu sampai ketemu jodoh. Selama masih ada ego yang belum tersadari, ya, yang masih kita hanyut di ego itu, susah. Apapun yang mau kita lakukan susah. Ya, hampir 1 jam aku ngomong. Mau cerita aja deh, daripada kebanyakan teori ya. Cerita. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah kayak aku ceritanya. Aku tuh pengen lawan teman-teman. Dari dari Balikpapan kuliah di Malang, kuliah rencananya rencananya habis kuliah pulang, kayak kerja di Balikpapan. Tapi karena nyantol, nyantol sama Astri ini orang Malang, udah patek katanya orang katanya orang Kalimantan tuh patek di sini. Akhirnya aku di sini, menetap di sini. Ya, perantauan. Perantauan tuh jiwanya jiwa-jiwa nekat, jiwa-jiwa nggak ada takutnya gitu. Ya, lulus kuliah aku kerja, masuk di sebuah perusahaan properti terbesar di Malang. Ya, karena aku kuliah akuntansi, waktu itu buka lowongannya audit. Ya, aku masuk lah di situ audit. So, nah, kalau teman-teman paham ya, kerjaan audit itu kerjaan yang sangat menguras otak ya, pikiran, perasaan, karena kita ngaudit orang, gitu ya. Dan bisa jadi orang yang kita audit itu membuat kesalahan, kecurangan, udah sama fisik, karena kita perlu melakukan pengecekan. Kadang-kadang kita melakukan pengecekan secara fisik, lapangan, sangat menguras. Nah, dinamika perusahaan itu sangat apa ya, sangat sangat dinamis sekali. Banyak kejadian-kejadian di lapangan yang berpotensi untuk terjadinya kecurangan, apalagi pekerjaan bangunan ya. Nah, itu adalah kerjaanku adalah audit. Apakah ini kesalahan ini terjadi karena kecurangan kah, keteledoran kah, atau apa itu? Nah, aku masuk ya sebagai fresh graduate. Ya, jadi aku lulus 1 bulan, enggak sampai sebulan setelahnya itu aku dapat kerjaan. Masuk ke satu perusahaan. Aku adalah orang yang paling muda waktu itu di perusahaan itu. Di perusahaan itu dan di departemenku. Jadi orang-orang yang sudah di departemen audit itu sudah masa kerja udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu, udah lama-lama lah. Udah 5 orang waktu itu di situ, termasuk aku. Aku yang paling muda. Siapa itu? Kaget tuh. Aku yang paling baru, ya. Ada 3 orang staff, terus satu manajer. Manajer. Jadi manajer ini kan biasa dapat pemerintahan audit, pemeriksaan dari general manager. Ayo periksa ini karena ini mencurigakan kok ada indikasi kebocoran dan lain-lain gitu. Nah, itu namanya audit special case. Ya, special case yang biasa berhubungan dengan fraud, kecurangan gitu. Nah, dikasih kan, manajerku dikasih tantangan untuk ngaudit itu. Nah, tantangan ini diturunkan ke anak buahnya, gitu ya, anak buahnya termasuk aku. Nah, tapi tidak semua orang mau mengambil tantangan itu atau siap mengambil tantangan itu. Ketika ada project gitu, terus aku ditawarin untuk mengerjakan itu, langsung aku gas, nggak ada takut. Karena apa? Diriku udah nggak ada waktu itu. Pokoknya modal nekat, modal nekat, ketakutan udah nggak ada. Jadi modal nekat doang. Jadi salah ya dibenerin, kalau bener ya alhamdulillah gitu aja udah. Ya, salah paling dimarahin, kalau bener ya sudah. Aku melakukan kontribusi di situ. Ya, itu adalah pola yang aku jalankan ya, karena aku perantauan, nggak ada takutnya. Aku jalankan di perusahaan. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya apa? Akhirnya setelah mungkin 4 tahun ya, aku kerja di situ. 3 temanku, jadi manajerku ini dimutasi ke departemen lain.
tiga temanku jadi bawahanku. Teman-temanku ini yang tiga orang ini usianya tuh jauh di atasku. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, pokoknya lebih tua lah dari aku gitu. Nah, kenapa kok aku bisa naik sendiri? Pertanyaannya karena aku masuk di titik nol. Jadi apapun aliran semesta yang masuk ke aku ikutin aja. Karena apa? Takutnya udah nggak ada rasa kayak nggak ada, nggak ada di kamusku itu. Gas, tek langsung tak lakukan, langsung naik 4 tahun katanya direkturnya, anaknya direkturnya lebih tepatnya. Mas Fahmi adalah sejarah buat Araya, nama perusahaannya Araya. Orang yang belum usia 30 ya. Aku waktu itu umur 28 jadi kepala bagian sejarah buat Araya. Selamat ya katanya. Ya, ya. Tuh. Ketika aku bisa mengakses titik nol, maka energiku tanpa batas. Oh iya, ini ngomong tentang energi ya. Nol. Nol tuh seolah-olah kan angkanya kecil kan, atau tidak ada nilainya kan. Ya, teman-teman di sini kan pasti udah lulus sekolah semua kan. Mungkin ada yang lulus kuliah juga ya. Ini aku kasih tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan matematika. Ya, kita ngomong tentang titik nol dan energi. Nanti aku lanjutkan lagi ke cerita selanjutnya. Titik nol dan energi. Tebak-tebakan matematikanya gini. Ikut ya nanti di kolom komentar. Jadi tebak-tebakan adalah satu dibagi satu jawabannya berapa? Tulis di kolom komentar. Satu bagi satu jawabannya berapa? Satu gampang kan? Gampang. Ya. Ini Dwi udah pernah nih, Dwi nih. Dwi udah pernah nih. Nah lulus juga nih, Kak. Jangan-jangan nyogok nih. SMA-nya nyogok gimana? Sekolah unggulan loh ini. Satu bagi satu, satu. Gampang, gampang. Satu bagi satu. Oke, agak sulit dikit. Satu dibagi minus satu, berapa? Ayo, minus satu. Gampang juga. Dwi juga bisa ini. Kemarin kita ketemu makan siang, bisa jawab gampang. Ya, minus satu. Tahu semua. Sekarang pertanyaannya, satu ya dibagi nol berapa? Tulis. Nah, tahuan dah. Nol. Apa lagi? Nol, nol, nol. Yang nol itu berarti nggak lulus di sekolah ini. Satu, teman-teman. Dibagi nol. Ini banyak nih yang bahas ini di workshop-workshop tentang energi. Nol adalah pembaginya. Ketika kalian dibagi diri kalian dengan nol itu, maka kalian akan mengakses energi yang tak terhingga, infinity, ya, tak terhingga. Artinya, ketika kalian menyerahkan diri kalian kepada Allah, maka energi kalian tak terhingga. Seperti ceritaku tadi, ya, ceritaku tadi. Semua tantangan aku ambil karena sudah mati-mati dah gue. Karena kerjaan audit itu ngeri loh. Apalagi tentang berkaitan dengan fraud, ya. Musuhnya maling soalnya, ya. Bisa disantet, bisa dibacok gitu di lapangan. Tapi apa? Aku udah nggak ada diri. Aku menyerahkan diriku pada Allah. Ujung-ujungnya apa ya? Aku selamat, jabatanku naik. Teman-temanku tetap di situ jadi staff aja. Gitu. Ketika kalian masuk ke titik nol, maka infinity, tidak terhingga. Artinya apa? Tidak terkalahkan. Karena apa? Energi kalian adalah energi alam semesta. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalian manunggal tuh tadi Mbak Ami ngomong tuh manunggal. Kalian menyatu tuh sama keseluruhan alam semesta. Nggak ada takutnya kalian. Gitu. Itu ceritaku. Kalau ceritaku doang nanti kesannya pamer. Aku ceritain orang lain nih. Aku tuh punya kenalan tetanggaku di sebelah. Dia tuh staf ahlinya salah satu pengusaha properti yang paling kaya. Kalau aku kan tadi kerja di perusahaan properti yang paling besar, tapi ini ada pengusaha properti yang paling kaya di Malang. Namanya Pak Roni. Ya, kalau teman-teman orang Malang itu perusahaan namanya Pancanaka. Itu adalah perusahaan orang-orang properti yang paling kaya. Kenapa paling kaya? Karena propertinya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, aku diceritain tuh sama temen gue itu. Diceritain sama temen gue. Gimana sih Pak Roni itu bisa kaya kayak gitu? Tahu nggak ceritanya? Banyak yang tahu ya? Pasti. Karena belum aku ceritain juga. Jadi ceritanya gini teman-teman. Jadi dia sebelum jadi pengusaha properti ya. Jadi ketika
ketika dia sebagai apa menjadi pengusaha properti yang paling kaya di Malang. Kejadian tuh nggak sengaja, teman-teman. Jadi gini, dia tuh Paroni itu punya teman. Nah, temannya itu supplier kertas ke rumah sakit. Bukan rumah sakit, apa supplier ke apa namanya dealer Isuzu. Isuzu. Isuzu itu merek mobil itu loh, truk mobil itu loh. Jadi supplier kertas. Nah, suatu hari ya temannya ini mau ngantar kertas ke mana namanya ke Isuzu itu. Kecelakaan, bawa kertas, kecelakaan, meninggal temannya. Temannya meninggal. Nah, Pak Roni tahu. Waktu itu dia belum jadi apa-apa tuh, belum jadi apa-apa. Pak Roni tahu temennya kecelakaan. Akhirnya apa? Dengan kerendahan hatinya, ya, kerendahan hatinya Pak Roni, dia membantu temannya itu untuk mengantarkan kertas itu ke showroom Isuzu itu. Dia nggak sampaikan ke orang Isuzu itu, mohon maaf teman saya meninggal, saya membantu teman saya untuk mengantarkan kertas ini yang kalian order, sesuai dengan kalian order, untuk mewakili si jenazah itu, gitu. Akhirnya apa? Dari situ dia dapat kenalan sama orang Isuzu. Dia dapat kenalan, akhirnya dia yang menggantikan supplier kertas itu, ya. Supplier kertas akhirnya dia ngumpul, ngumpul, ngumpul uang, lama-lama dia punya uang sedikit, sedikit, makin lama makin banyak, dia bikin properti. Ya, aku nggak ngerti proyek yang pertama di mana. Daerah Tirtasani itu proyeknya dia juga, tuh, salah satu proyeknya dia di Malang nih. Banyak tuh proyeknya. Akhirnya dibikin membuka lahan gitu. Sampai akhirnya dia apa? Kaya raya. Karena apa? Dia tidak hadir sebagai ego. Dia mau membantu orang yang membutuhkan secara natural. Jadi temannya kesulitan, dia langsung otomatis gerakannya otomatis, nggak ada motif. Aku ngantar kertas supaya kaya, nggak ada. Cuma nolong doang, ngikutin aliran semesta. Nah, itu susah teman-teman kalau kalian tidak bisa mencapai titik nol. Gerakan kalian tidak akan seperti itu. Mungkin kalau kalian misalkan apa namanya masih terjebak di ego, teman kalian meninggal ya paling-paling kalian nyelawat doang paling. Nyelawat doang. Nggak akan bantu sebegitunya gitu loh. Karena Pak Roni ini punya kerendahan hati ya untuk membantu temannya, ya di tempat kejadian tersangka itu diangkat kertasnya diantarkan dan itu punya kenalan akhirnya kaya 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 jadi perusahaan properti kaya raya titik nol, ya. Itu cerita yang kedua. Aku pertama, yang kedua itu Pak Roni. Yang ketiga, aku punya guru ngaji, ya, guru ngaji yang membahas tentang eh, syariat. Aku tuh punya banyak guru teman-teman, punya banyak guru yang tentang fikih syariat gitu tuh ada, namanya Pak Zen. Nah, Pak Zen ini juga punya murid namanya Van Chris. Mungkin kalau kalian orang Malang itu kenal namanya Van Chris. Van Chris itu adalah pengusaha motor jual beli motor moge sama kendaraan mewah, termasuk mobil juga. Kaya raya juga. Nah, sebelum dia kaya raya, tahu nggak profesinya apa? Macina, tahu ya? Oh ini nih, ini Priska ikut nih, Priska. Bestiku ini, barusan ulang tahun. Selamat ulang tahun, Priska. Ya, sebelum dia kaya raya, tahu nggak profesinya itu? Tahu nggak Priska? Profesinya si Mas Van Chris itu apa? Dia tuh dulu orang Kristen, mualaf karena istrinya Islam. Tahu nggak profesinya apa? Tahu ya? Tahu nggak? Penjual gorengan. Gila apa? Penjual gorengan, dorong gerobak itu waktu dia udah nikah. Dorong gerobak gorengan. Apa Mas Frankis itu guru ngajiku, nggak mungkin bohong ya. Guru ngajiku ceritakan. Jual gorengan sampai dia mengalami titik di mana dia tuh jenuh banget dengan usahanya itu. Karena nggak maju-maju, nggak bisa gitu. Akhirnya dia sholat ya di masjid. Mas Frankis ini kan orang Kristen kan. Di belakangnya ini, dulunya orang Kristen terus masuk Islam. Di belakangnya ini ada tato salib nih. Guru ngaji gue itu Pak Zen itu ketemunya tuh gara-gara kaget. Waktu itu dia di masjid malam-malam sholat tahajud di situ terus ketemu sama Pak Zen terus dia bilang, loh ini kok ada salibnya kok sholat terus. Iya aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
apa istilahnya, kok hidupku begini-gini aja. Dia sholat di situ, menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Akhirnya apa? Setelah itu dia ketemu sama salah satu pengusaha, namanya siapa ya, yang punya JMG di Malang. Nanti aku ceritain lagi terakhir nih tentang JMG itu. Namanya kok nggak salah Pak Alex atau siapa gitu, lupa aku. Ketemu sama orang itu. Akhirnya dimodalin lah, dimodalin. Nggak tahu ceritanya ketemunya gimana, aku nggak ngerti juga. Dimodalin lah. Akhirnya jual beli. Kalian ketik sendiri. Van Chris Motorbike kok nggak salah IG-nya. Motornya bagus-bagus, Ducati, motor-motor sport gitu, mobilnya mobil-mobil mewah semua. Punyanya dia semua sudah. Gara-gara dia ketemu sama si Pak Alex ini. Pak Alex ini juga orang Cina, tapi dia mualaf, orang Islam. Gitu. Kaya raya. Gara-gara apa? Titik nol, berserah. Dia berserah, maka Allah yang ngatur kehidupannya. Ditemukan sama orang lain. Nah, Kak Alex ini yang punya JMG itu, itu JMG itu adalah, kalau teman-teman dari luar kota yang nggak tahu ya, JMG itu adalah bengkel variasi mobil yang paling besar di Malang. Ya, aku kan punya perusahaan anu kan, cleaning service kan. Pak Alex ini pernah manggil timku untuk bersihkan rumahnya. Ya, kalian kalau tahu rumahnya itu, tekelnya, klosetnya itu impor dari mana? Dari Itali. Saking kayanya itu, saking kayanya. Tahu nggak dulu profesinya si Pak Alex ini apa? Pak Alex ini apa? Pak Alex ini dulu profesinya adalah penjual baut keliling sambil gonceng anaknya di belakang. Anaknya pegang ini, pegang bautnya itu, pegang bautnya keliling. Nggak tahu dia mau narik kemana, pokoknya dia jalan aja. Dia bisa melalui aliran semesta itu dengan apa adanya. Mungkin kalau kita ya, baut dong. Baut tuh siapa coba yang mau yang mau ditawarin? Kalau nggak orang random banget kan, nawarin baut itu kan siapa juga yang butuh gitu. Nanti bisa hadir sebagai titik nol dan dia ngikutin aja aliran semesta. Ya, dia punya kemampuan atau energi yang tak terbatas waktu itu karena dia ngalir. Makanya dia bisa ngalir di aliran semesta sampai akhirnya kaya raya, kaya raya. Pak Alex itu aku lupa namanya, anggapnya Pak Alex. Ya, gitu. Itu loh titik nol. Ya, jadi teman-teman, apa sih titik nol dulu? Mau praktik nggak? Titik nol itu apa? Praktek nggak? Tipis-tipis aja nih kasih prakteknya. Mau ngalamin nggak? Nggak mau praktek. Oh iya, mau. Oke, mau nggak? Yang lain mau nggak? Siapin pulpen sama kertas. Kertas, buku atau kertas. Jadi gini. Bentar ya. Bentar. Kalau teman-teman punya kertas, ya kertas. Ini kertas gambarnya aku. Ya, nanti teman-teman tulis. Tapi bentuknya gini ya, nulisnya gini. Nulisnya gini, bukan gini ya, bukan gini. Bukan bukan potret tapi landscape. Ya, bukan potret tapi landscape. Siapin. Kalau buku ya bukunya dibalik jadi landscape nanti gitu. Nanti tulisnya dalam keadaan landscape maksudnya. Ya, praktek titik nol tuh biar tahu pengalaman. Udah, udah siapin belum? Tulis. Jangan cuma dengerin doang. Ya, ini bukan pengajian ini. Praktek. Ya, praktek. Udah ya. Ya, aku anggap semua sudah ya. Sekarang ya, teman-teman, coba dengarkan suara-suara di pikiran kalian. Dengarkan suara-suara pikiran kalian. Sadari bahwa suara itu muncul sendiri sebenarnya. Dan apapun suara yang muncul di kepala kalian, tulis. Ya, ini aku kasih bukan contoh ya, aku nggak bisa nulis. Tulis misalkan, apaan sih Mas Fahmi ini nggak jelas banget ngomongnya, misalkan gitu ya. Nah, antara kalimat, misalkan kalimat pertama itu, apaan sih Mas Fahmi ini nggak jelas banget ngomongnya, tulis di sini. Ya, nanti ada kalimat kedua kan, aduh aku udah ngantuk banget nih, gitu ya. Nah, ketika kalian nulis kalimat pertama, ya, terus belum ada kalimat kedua yang muncul, maka jika tangan kalian jalan aja sampai muncul kalimat kedua, baru kalian tulis lagi. Ya, nanti ada jedanya di situ. Ada jedanya di sini antara kalimat pertama sama kalimat kedua. Praktek.
Ya, mulai. Jadi tulis apapun pikiran yang terlintas di kalian. Tulis, ya. Aku kasih waktu 1 menit. Tulis apapun pikiran yang kalian yang ada di pikiran kalian, mungkin tentang jodoh kayak, tentang materi malam ini kayak, apapun itu tulis. Meskipun suaranya, aduh nggak tahu nih mau nulis apa, itu suara juga teman-teman. Ya suara juga itu. Jadi tulis aja. Kok nggak ada suaranya? Nah itu suara juga itu. Ya tulis aja, tulis, tulis, tulis. Ketika tidak ada suaranya, kasih jeda, kasih spasi, tangannya jalan aja. Terus ada suaranya lagi, tulis lagi. Praktek, Wi. Praktek, Wi. Tulis. 10 menit. Nah, tadi nagama nga na. Nah, Tulis 1 menit. Tulis. Masih ada waktu. Ntar lagi. Apapun suara di kepala kalian, tulis. Kalau ada jedanya, kasih jeda. Jalan aja tangannya. Oke. Anggapnya selesai. Nah, ini adalah pengalaman kalian mengakses ruang kosong. Kira-kira di mana ruang kosongnya? Kira-kira dari aktivitas kalian menulis itu dan mendengarkan suara di pikiran kalian, di mana ruang kosongnya? Tulis di kolom komentar. Sangat jeda. Sangat jeda. Kalian cek. Ya sekarang kalian cek. Seberapa panjang jedanya? Seberapa panjang jedanya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain? Kalau diukur, berapa senti kira-kira? Tulis. Berapa senti kira-kira? Cukup panjang. 3 detik. Ya, oke, berapa detik kira-kira? Berapa detik? Atau berapa senti? Berapa detik lah? Kira-kira jedanya berapa detik? 1 detik. Gak apa, nggak ada salah, nggak ada jawaban yang salah, nggak ada jawaban yang benar. Tulis aja berapa detik? 3 sampai senti, 1 detik, 2 detik. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan teman-teman ini paham ya. Apa yang aku ngomongin dari awal sampai sekarang ini ya. Mudah-mudahan paham ya. Ini adalah kesimpulannya, teman-teman. Kesimpulannya, dalam waktu 1 menit, teman-teman hanya bisa mengakses ruang kosong 1 sampai 3 detik. Padahal, ya, padahal, kalau teman-teman bisa mengakses minimal separuhnya, ya, minimal separuhnya aja dari 1 menit itu, maka di separuh kehidupan kalian itu sedang mengakses energi kekosongan, energi ilahi, energi yang tanpa batas. Sehingga apapun rintangan di depan kalian, kalian bisa lewati dengan baik, ya, termasuk hubungan relasi. Apapun hambatan yang kalian temui di hubungan relasi kalian, kalian akan bisa melewatinya sampai kalian menikah nanti, gitu ya. Ya. Jadi ketika kalian hadir sebagai ruang kosong, energi kalian tidak akan terbatas, tanpa batas, infinity, kayak 1/0 itu. Di saat energi kalian tidak terbatas, maka apa? Maka jodoh akan datang sendiri. Jodoh akan datang sendiri tanpa kalian sangka-sangka. Ya, aku sudah sering ngomong. Ya, aku sudah sering ngomong. Tapi kalau kita masih mengakses hanya 3 detik, 1 detik per menit, kesulitan. Akan kesulitan karena kalian terjebak di ego kalian ini. Kalian beroperasi berdasarkan pikiran kalian.
Artinya apa? Artinya kalian tidak menyerahkan diri kalian ini seutuhnya, pikiran, perasaan kalian kepada Allah. Akhirnya apa? Energi yang kalian pakai sangat lemah. Gitu teman-teman. Ya, ini adalah materi lanjutan dari aliran semesta. Kalau kalian mau ngikutin aliran semesta, kalian harus hadir sebagai titik nol, kekosongan, tawakal. Itu adalah makna dari tawakal yang sebenarnya. Menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Satu cerita lagi, ya. Satu cerita lagi. Ya, satu cerita lagi. Kemarin, aku berangkat kantor, naik motor. Karena aku sendiri waktu itu. Sendiri, kalau aku sendiri ke kantor tuh naik motor. Eh, Motorku itu dekat dengan kafenya, kafenya guru ngajiku. Jadi bukan guru ngaji, ya guruku lah, guru spiritual. Tapi dia golongan yang salafiyah. Yang tadi aku ceritain, Pak Zen itu golongan ini, golongan NU gitu ya, NU. Ini golongan salafi, golongan ahli sunnah katanya mereka. Mereka melabeli diri mereka sebagai ahli sunnah. Ya, dikit. Jadi antara kantorku sama kafe yang dimiliki oleh guruku ini namanya kafenya adalah Kopi Kembang. Kalian kalau ke Malang harus ke situ tuh. Itu dekat. Nah, aku awalnya kan pikiranku, niatku adalah aku udah berangkat dari rumah ke kantor. Tiba-tiba motorku tuh kayak belok sendiri. Nggak tahu, tiba-tiba aku pengen ke guruku itu udah lama aku nggak ke sana terus aku belum minal izin juga. Belum minal izin sama guruku itu namanya Pak Uda namanya. Pak Uda. Akhirnya, waduh, Fahmi kemana aja Mi katanya. Kantor aja Pak, nggak ngapa-ngapain dulu. Mau lama nggak ke sini? Iya Pak, ini makanya aku mau ke sini sekalian silaturahmi gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah. Aku tanya-tanya tentang syariat, tentang hukum waris seperti apa. Itu ceritain semua sama dia. Jelasin. Oh ya Pak, aku paham Pak gitu. Tiba-tiba teman-teman, tiba-tiba ada satu orang datang. Aku kenal tapi nggak terlalu akrab gitu loh. Sampai aku nggak tahu namanya siapa. Tiba-tiba ada satu orang datang. Namanya tuh Mas Vano. Ya, pas orang tuh datang. Sebelum duduk, aku udah ngomong gini, Van, kamu mau kerjaan nggak? Katanya. Kerjaan apa Pak? Katanya. Kalau cocok ya aku mau katanya. Ini nih kerja sama Mas Fahmi katanya. Aku kan bingung kan. Lah, kerja apa Pak sama saya Pak? Kok tiba-tiba saya disuruh mempekerjakan dia gitu loh. Nah, duduk dulu katanya. Duduk. Oke. Jadi katanya Pak Uda, Van ini barusan resign nih katanya. Loh dari mana? Pak kerja apa sebelumnya? Dia tuh business development di Red Door. Tau Red Door nggak? Red Door tuh apa kayak OTA atau dia tuh kayak punya brand sendiri untuk nge-branding gesos-gesos yang nggak terlalu laku itu, yang biasa maksudnya, gesos-gesos kelas menengah bawah itu, terus di branding sama dia terus dijual di OTA-nya mereka, kan? Dia tuh barusan resign dari situ udah kerja lama. Dia bagian business development. Business development itu adalah orang yang melakukan research dan bertemu dengan owner. Tuh. Dia punya database 400 orang, 400 guest host maksudnya. Dia punya kenalan 400 owner di wilayah Malang dan Batu ya. Terus ini maksudnya. Iya, kalau kamu kerja ikut Fahmi aja tuh katanya. Menarik juga nih gue bilang. Ya udah deh, Mas. Kapan bisa main ke kantor? Senin nih Mas katanya. Aku ke sana. Oh ya udah, main aja ke kantor ya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah aku meniatkan datang ke tempat guruku itu ya untuk mencari prospek? Nggak ada niat, nggak ada niatan. Artinya apa? Aku mengakses titik nol, aku mengalir gitu aja, tiba-tiba motorku belok sendiri ke situ, ya untuk silaturahmi niatnya, bener ya. Gitu ya, tiba-tiba Allah membukakan jalan. Aku nggak ngerti juga, ini masih kemungkinan ya. Tapi rasanya ini adalah sesuatu hal yang baik gitu ya. Kalau kemungkinan ini atau peluang ini bisa aku eksekusi dengan baik, gitu ya. Tiba-tiba Allah mendatangkan aku orang yang punya akses ke 400 owner di Malang dan Batu. Artinya apa? Itu adalah marketku, ya. Itu adalah market dari perusahaanku maksudnya. Begitu. Seperti itu, teman. Jadi ketika kalian bisa mengakses titik kekosongan, titik nol itu, maka kemungkinan kalian akan terbuka, ya. Yang katanya Ayah Guru Saiful Karim itu, dunia ini adalah probabilistik. Nah,
semua kemungkinan akan terbuka. Tinggal kalian bisa melihat kemungkinan itu dengan secara clear apa enggak gitu. Ketika kalian memasuki samudra kemungkinan itu, maka kalian akan kemungkinan juga akan menemukan jodoh di situ. Ya, ketika kalian bisa berserah diri kepada Allah. Gitu. Nah, ini doanya. Catat teman-teman, doanya. Lakukan ini di pagi hari. Ya, insya Allah dengan doa ini yang sudah pernah aku terapkan ini ya, maka kalian akan mudah hidupnya. Doanya, catat teman-teman. Ya, catat doanya adalah, ya Allah atau ya Tuhan, terserah kalian agamanya apa. Hamba mengakui bahwa hamba adalah makhluk ego yang lemah. Itu adalah kalimat pertama. Akui dulu kalau kita ini lemah. Hamba adalah makhluk ego yang lemah. Hamba akui bahwa hamba adalah makhluk ego yang lemah. Ego itu adalah pikiran dan perasaan kita. Itu adalah sesuatu hal yang lemah di mata Allah. Ya. Dan hamba tidak sanggup untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya kalian isi sendiri. Mau itu jodoh, mau itu rezeki. Hamba tidak sanggup untuk mencapai tujuan itu ya Allah. Untuk menarik jodoh, untuk bertemu dengan jodohku. Untuk memperoleh rezeki yang berlimpah itu. Tulis sendiri. Ya. Hamba tidak sanggup untuk mencapai tujuan itu. Itu yang kedua. Ya, kita mengakui kita tidak sanggup. Diri kita tidak sanggup. Yang ketiga adalah, ya Allah, ya Tuhan, hamba serahkan seluruh diri hamba kepadamu ya Allah. Ya, yang ketiga, hamba serahkan diri hamba kepadamu ya Allah. Ya, yang ketiga, yang keempat adalah mudahkanlah jalanku untuk tujuan tersebut. Bantulah aku ya Allah. Nah, itu doanya teman-teman. Ya, itu doa. Doa itu ini amalan, anggap aja amalan ijazah apapun terserah kalian menyebutnya. Ya, ini aku dapat dari guruku dapat dari gurunya dan oke lah ini doain intinya gitu. Ya, itu adalah doanya. Nah, minggu depan hari Sabtu juga, aku akan jelaskan gimana caranya ya atau polanya supaya kalian bisa memasuki titik nol ini secara konstan di grup makhluk cinta tadi ya. Ada pola praktek yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa mengakses titik nol itu. Ini ada hubungannya dengan reseptor dopamin di kepala kalian. Jadi dopamin itu kan pecahnya kan di kepala kan, hormon kebahagiaan itu. Ya, ketika dia pecah, dia ada yang nangkep tuh, namanya reseptor. Ya, banyak orang reseptor itu rusak, makanya dia susah bahagia. Dia udah makan enak nih, makan enak. Awal dia merasa makan satu restoran dia enak nih makannya, makan enak. Kali kedua dia makan di situ, rasanya udah turun. Padahal rasanya sama. Ya, rasanya sama, tapi rasanya udah nggak enak karena reseptor dopaminnya rusak. Gitu ya. Kalau reseptor dopamin kalian rusak, kalian akan sulit masuk ke titik nol ini. Kalian akan sulit mengarungi aliran semesta ini sampai ketemu jodoh. Kalian akan sulit apa ya istilahnya mengaruh berselancar di aliran semesta ini sampai kalian kaya. Sulit karena reseptor dopamin kalian rusak. Ya. Kalian searching sendiri deh apa itu reseptor dopamin. Ya, dah itu 1 jam lebih aku ngomong tanpa arah. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham. Ini ada rekamannya nanti kalian bisa tonton lagi rekamannya ya. Mudah-mudahan paham. Tanpa skrip soalnya. Agak loncat-loncat. Dah. Oke, Wi. Aku serahkan kamu, Wi, untuk sesi tanya jawab. Silakan. Makasih banyak Mas Fahmi atas sharingnya malam ini. Boleh minum dulu Mas? Minum dulu ya. Oke teman-teman, gimana nih perasaannya setelah sesi tadi? Banyak dapat insight baru nggak dari Mas Fahmi? Atau mungkin ada yang bingung? Ada yang teman dari part-part yang dijelasin Mas Fahmi tadi, ada yang kurang paham, terus kepikiran baru, belum-belum udah yang angkat tangan. Oke,
kita buka sesi Q&A, tapi ada rules-nya. Kami utamakan yang bertanya secara langsung, ya. Jadi Bukan, bisa langsung Wi, mana? bukan utamakan, tapi kita hanya menjawab orang yang ngomong aja, Oke, ha. Jadi yang tanya aja. oke, yang tanya raise hand ya, pokoknya ya. Jadi klik tombol Mhm. raise hand di bagian bawah, terus kami sarankan open cam ya, biar Mas Fahmi nggak ngomong sama layar. Dan satu orang dibatasi maksimal 2 pertanyaan ya, Mas ya. Hmm, Satu ya, pertanyaan dijawab dulu, baru nanti satunya diajukan lagi kayak gitu. Tapi kalau satu pertanyaan juga nggak apa-apa, alhamdulillah. Diambil 3 orang dulu ya, Mas ya. Kalau alhamdulillah. waktunya cukup, baru nanti bisa nambah 2 orang Ya, lagi gitu. Oke? Oke, ya, ini ya, tidak silakan, ada yang silakan. angkat tangan, Mas Aditri. Boleh langsung unmute mic-nya. Langsung Ya, tanya. Aditri, silakan Aditri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, silakan. Jadi gini, Coach. Saya rasain, eh, saya mau tanya yang titik nol tadi itu, Coach. Jadi, Ya, jadi ketika waktu itu masalah karir itu bermasalah di saya menerima dan bersyukur sekali. Nggak lama, 3 hari itu langsung di-cut, langsung diganti. Nah, jadi saya mau bertanya, Coach, apakah berada titik di nol ini adalah menerima lalu kita bersyukur apa adanya? ya, ada lagi pertanyaannya? Dan Sudah itu ada aja? kepikiran mau mau keluar mau riset, nggak ada, Coach. Putus-putus. Jadi waktu saya cukup berterima kasih apapun yang terjadi, Suaranya saya putus. terima. Yang maksud titik nol di sini adalah seperti itu nih di kitab tasawuf. Ya, ya, tapi aku udah kurang lebih udah nangkap ya. Ya, Coach. Kamu kan ya, ya. Silakan, silakan. Eh, eh, Sudah, Sudah Coach, ya? saya. Sudah ya? Oke. Ya, Pertanyaan tentang titik nol. Apakah seperti yang dijabarkan Mas Aditri? Sebenarnya ada 3 fase teman-teman untuk mencapai titik nol gitu ya. Fase pertama adalah fase di mana kita harus memiliki pemaknaan yang tepat. Ya, ini pemaknaan yang tepat ini adalah pemaknaan seperti yang aku sampaikan di webinar aliran semesta. Ya, pemaknaan yang tepat. Pemaknaan adalah pemaknaan bahwa semua yang terjadi di kehidupan ini adalah kehendak Allah, adalah gerakan dari ketuhanan, gerakan Allah. Ya, ketika kalian paham ini, maka tidak ada lagi yang perlu kalian tolak, termasuk rasa dan kejadiannya. Ya, karena itu adalah semua adalah bentuk buktinya Allah, bukti cintanya Allah maksudnya. Ya, ketika misalkan Allah menghadirkan sesuatu momentum di kehidupan kalian, yang kalian maknai selama ini sebagai permasalahan, ya, misalkan permasalahan belum dapat jodoh gitu kan, itu adalah sebagai sebuah permasalahan. Ya, akhirnya menciptakan rasa sedih lah, kesepian lah, atau takut kehilangan lah, apalah gitu, ketakutan lah mungkin. Ya, rasa itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kalian, ya. Dan Allah sebagai bukti cintanya Allah, rasa itu dikeluarkan dengan kondisi kalian dengan yang saat ini yang belum dapat jodoh ini. Artinya apa? Artinya kondisi jomblo kalian sekarang ini yang mengeluarkan semua rasanya itu adalah hal yang baik, kondisi yang baik yang diciptakan sama Allah untuk ngeberesin rasanya. Itu adalah pemaknaan yang tepat. Jadi kondisi kalian sekarang jomblo dan merasakan kesedihan, kesepian itu adalah hal yang baik supaya rasanya keluar dan bisa diterima, beres. Ya. Nah, fase kedua ya sebelum ke titik nol, kita harus melalui yang namanya fase penerimaan. Menerima semua spektrum rasa, ada rasanya. Nol itu sebelum nol itu ada rasanya. Kita bisa merasakan rasanya, ya. Fase penerimaan, kita bisa menyadari berserah total itu di fase kedua ini, ya. Nah, fase kedua ini aku ajarin di pola-pola yang aku ajarkan di kelas Layak Menemui Jodoh. Ya, kalau yang namanya kan masalah mindset nih, ya kalian bisa ikutin aja webinar, nanti mindset kalian akan terbentuk sendiri. Nah, masalah yang kedua ini butuh praktek.
Nggak bisa kalian cuma dengerin ceramah, dengerin kayak gini, seminar-seminar kayak gini nih. Kalau kalian tidak mempraktekkan, tidak mengalaminya, tidak akan pernah bisa. Akan ada rasa yang keluar pada saat kalian melakukan pola itu. Dan aku akan berikan obatnya untuk kalian bisa menerima rasanya itu. Karena ketika rasanya nggak keluar, dia terpendam, dan kalian tidak bisa menerimanya ketika rasanya keluar, kalian kehidupannya akan gitu-gitu aja. Ya. Nah, ketika rasanya keluar, kalian terima apa adanya. Ya, awalnya misalkan anggap aja nol, minus satu, minus dua, minus tiga. Kalian misalkan merasakan kejadian sesuatu, terus keluar rasanya rasa sedih, minus tiga misalkan. Kalian rasakan rasanya, nanti kalian akan tertarik ke titik nol ini lagi, netral lagi. Ya, yang sedih jadi netral, jadi nol. Nggak ada rasa. Nol itu nggak ada rasanya. Termasuk, ya teman-teman, termasuk yang seneng. Kalau seneng kan gampang, tuh gak usah diajarin kan. Kalian langsung terima kan. Seneng, kalian rasakan, kembali lagi, nol lagi. Seneng, nol lagi. Jadi kalau kalian seneng ya, kalau kalian misalkan tiba-tiba, wih aku ada yang ngechat nih, ada yang ngajakin kenalan nih, seneng kan? Si jomblo-jomblo ini kan seneng tuh. Kalau misalkan ada harapan nih, kayak ada orang kenalan nih sama aku nih, ada yang kalian seneng, kalian rasakan rasa senangnya sebelum melakukan apa-apa. Ya, kalian harus masuk ke titik nol dulu, top nol dulu, baru kalian melakukan sesuatu. Dan apapun yang kalian lakukan harus tanpa pikiran atau sebaliknya dari apa yang kalian pikirkan. Gitu, karena pikiran dasarnya dari ego. Maka kalian akan masuk di titik nol itu. Nah, ketika kalian beraksi dalam kondisi titik nol ini, ya, di fase ketiga ini, ketika kalian sudah bisa menerima, maka kalian akan masuk ke titik nol, fase ketiga ini. Itu sebenarnya yang dinamakan dengan kalian hadir utuh sebagai kesadaran yang menyatu sama kehendaknya Allah itu. Maka kalian akan mengakses energi tanpa batas di situ. Jodoh akan datang sendiri. Kayak Mbak Ai itu, tadi pagi aku share, kesebut namanya. Tiba-tiba ya, dia udah kenal loh sama si cowoknya itu, tiba-tiba aku bilang kalau gini gimana, kok diamin aja udah. Kalian, Mbak Ai itu netral dulu sama perasaan ya. Kalau udah netral, jalanin polanya, nanti netral, biarin dia ngubungin sendiri. Kalian lihat gak chatting yang ada di grup itu, apa yang di chatting sama si apa gebetannya itu, diajak nikah. Bayangin, aku suruh ngapain, nggak usah ngapa-ngapain, akses aja titik nol dulu, diajak nikah sama cowok bule ganteng lagi. Kerjaannya mapan. Ketika kalian ngakses titik nol ada titik nggak ada rasa. Ya, aku kan ngajarin kemarin tentang manifestasi di 5 dimensi. Ya, kalian harus akses titik nol dulu, baru kalian bisa manifestasi 3 dimensi. Caranya nanti minggu depan hari Sabtu aku ajarin gimana kalian bisa konstan di titik nol ini. Jadi jedanya kalian tuh yang tadi 1 menit cuma 1 detik, 3 detik bisa lebih lama. Bahkan kalau misalkan kalian tangkas ya, punya ketangkasan, punya skill ini, bisa seharian tuh titik nol deh. Gak usah ngapa-ngapain, datang sendiri peluang. Itu ya, udah panjang banget nih Aditri. Kamu kalau nggak ngerti, nonton lagi nih video ini. Ya, kita kasih kesempatan yang lain. Silakan Wi, yang tadi siapa tuh yang angkat tangan? Jadi siapa ada yang angkat tangan? Mau angkat tangan lagi mungkin? Siapa ya? Irwan kalau nggak salah tadi tuh. Iya, Kak Irwan. Mau jadi tanya nggak nih Kak Irwan? Atau ada yang lain mau nanya? Atau mau sharing sama Mas Fahmi juga boleh. Mau curhat dikit juga boleh. Hmm. Boleh mau nanya lagi, Mas? Oke, silakan Kak Irwan. Iya, silakan. Terima kasih, Mas, atas kesempatannya. Ya. Eh, Pertama tuh mau nanya masalah yang takdir sama nasib. Tadi kan dijelasin ya, kalau misalkan takdir itu apa di Suaranya putus-putus, Mas ya? putus-putus. Oh iya, jaringannya jelek di sini, Mas. Mohon maaf, Mas. Oh, iya. Coba Atau ngomong, saya coba chat aja ngomong. kali, Mas ya? Atau yang lain? Ngomong aja, udah jelas kok, udah Oh, jelas coba kok. ngomong Ngomong dulu aja. ya. Oke. Tadi kan dijelasin pakai istilah bandul tadi, Mas ya? Hukum pendulum kah? Iya, aku peduli. Tentang, ya,
itu masih saya agak sulit Mas membedakan hukum pendulum ini dengan apa bedanya dengan masa lalu sama masa yang akan kita kerjakan sekarang gitu Mas. Karena kalau di berdasarkan penjelasan tadi kayak rancu gitu Mas di aku. Iya, iya, Bisa dielaborate lebih jauh Kak Mas. iya. Kayak apa gitu Mas. Iya, Mungkin itu oke. aja Mas. Jadi sebenarnya hukum pendulum itu bagaimana kita bisa memeluk kedua sisinya. Supaya apa? Kita nggak hanyut dalam takdir yang sudah kejadian, sama nasib yang masih bisa dirubah di masa depan. Gitu ya. Artinya apa? Ketika kita bisa memeluk keduanya, ada katanya ada yang ditetapkan, ada yang bisa dirubah gitu kan. Itu membingungkan kan. Jangan dipilih salah satunya, jangan dipilih. Jangan dipilih, tapi peluk keduanya. Ketika kalian bisa memeluk keduanya, maka kalian akan hadir saat ini di sini sekarang. Kalian akan tune in dengan energi sekarang ini, energi yang kekinian ini. Gitu. Sebenarnya itu hikmahnya ya. Jadi nggak usah bingung masa takdir. Itu memang membingungkan, sangat membingungkan. Makanya ayah guru Saiful Karim ya menyimpulkan semua ini adalah kemungkinan. Biar apa? Biar kita nggak terlalu ngotot kerjanya, tapi kita juga ada sisi keberserahannya juga. Ya. Jangan dianggap ya orang yang berserah itu orang yang nganggur. Dia bakal nganggur, dia nggak akan melakukan apa-apa. Enggak, teman-teman. Ketika kalian bisa hanyut di titik nol, titik keberserahan, entah itu antara takdir yang katanya sudah ditetapkan, entah itu antara nasib yang sudah yang bisa dirubah, kalian perlu keduanya. Ya, kalian hanyut di dalam aliran semesta, kalian nggak akan nganggur. Ya, peluang akan datang sendiri. Peluang-peluang probabilitas itu akan datang sendiri. Ya, termasuk ini movementku dalam menemui jodoh ini. Ini kan nggak sengaja sebenarnya. Kemungkinan kan. Aku bikin konten viral kan, sampai diundang Haji Roso aku. Gitu. Jadi ketika kalian bisa hadir saat ini di sini sekarang dengan memeluk keduanya itu, memeluk dua konsep itu, ya tidak memilih salah satunya, maka kalian akan bertanggung jawab atas diri kalian dan menangkap semua peluang itu dengan energi yang tanpa batas. Itu sebenarnya hikmahnya. Ya, nanti kalau nggak apa masih bingung, nanti nonton lagi deh. Memang agak sulit, memang agak sulit kalau sekali doang didengerin. Tapi jangan takut berserah, karena berserah kalian nggak akan nganggur. Ya, kalian tidak akan nganggur dengan berserah. Peluang akan datang dan kalian akan mengeksekusi peluang itu sampai kalian sukses, dapat jodoh, dapat keberlimpahan. Ya, seperti itu. Jelas nggak? Gimana Mas Irwan? Untuk penjelasannya udah cukup jelas. Cukup jelas Mas. Mungkin nanti saya pelajarin lagi lebih dalam mungkin Mas biar nyatu sama diri sendiri gitu Mas. Bui udah ini matanya ini udah Terima ngantuk kasih. nih. Bui. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan paham ya. Ya, ini Oke, ada soalnya lagi yang mau agak nanya. agak kompleks nih. Ini siap. Ada yang Ini ada lagi nih mau apa? nanya Di 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 di, di kolom chat di ini ada kolom nih pertanyaan chat. menarik nih. Fatima, tolong bacain nih. Oke, izin bertanya ya Coach, apakah menjadi manusia yang overthinking dan berpikir panjang itu manusia yang terbatas oleh aliran semesta? Iya, soalnya dia melekat dengan pikirannya. Pikiran adalah ekspresi dari ego. Ya, ketika dia melekat dengan pikirannya, maka terbatas. Peluang juga akan datangnya terbatas juga. Tapi ketika dia bisa mengakses kekosongan itu, kekosongan di antara pikiran satu dengan pikiran lainnya, dia bisa punya jeda yang sangat panjang ya antara pikiran itu dan dia tidak terlibat dengan pikirannya, maka aliran semesta akan datang secara deras untuk menciptakan peluang-peluang kemungkinan yang terjadi di kehidupan kita termasuk jodoh gitu. Ya, ini panjang kali lebar. Intinya aku ngomong satu apa praktek. Kalian akan bisa mengakses titik itu kalau kalian mempraktekkan pola-pola yang aku ajarkan di kelas. Ya, linknya share di grup. Ya, ini buat yang mau-mau aja ya. Sudah ada 100 lebih yang ikut dan alhamdulillah ya alhamdulillah ada progresnya teman-teman. Nanti kalian bisa cek sendiri di grup ya. Ya minimal energi mereka lebih kuat, minimal orang yang selama ini menggunjing dia tuh jadi baik sama dia, ya ketemu orang-orang nyaman sama dia. Itu adalah titik awal ya teman-teman. Kalian bisa menarik peluang itu, menarik untuk orang lain. Ya,
Karena bisa jadi jodoh kalian tuh nggak langsung ketemu, enggak. Kalian ketemu dulu kan dengan perantaranya. Kayak aku dulu. Dulu tuh aku ketemu sama siapa? Sama temanku si Indra namanya. Yang mana Indra ini adalah gebetannya Astri. Yang kenalin aku sama Astri ini ya Indra ini. Ya, ketika kalian bisa nyaman buat orang lain, ya, maka kalian akan membuka peluang itu. Hadir di titik nol dan peluang akan masuk ke kalian semua. Lautan kemungkinan itu. Seperti itu. Nah, kalian bisa mengasah titik nol kalau kalian praktek kesadaran. Ya, jadi pola-pola praktek yang aku ajarkan di kelas adalah praktek-praktek tentang kesadaran. Ya, supaya kalian sadar terbebas dari ego. Gitu. Seperti itu. Oke. Kalau mau nanya, satu pertanyaan tapi ngomong. Nih, ayo, Ayo, siapa mau nanya? ngomong. Kak Narita mau langsung Narita, tanya? nih. Langsung open mic aja, Kak Narita kalau mau nanya ke Mas Fahmi. Iya Mas, mau tanya apa Iya, oke. bedanya kalau suara pikiran sama suara hati itu gimana bedainnya? Itu aja Coach, Oke. makasih. Narita, suara pikiran, suara hati sama-sama suara, ya, sama-sama suara, nggak ada bedanya. Ada orang yang ngomong tentang ini suara positif, ini suara pikiran negatif, positif gitu ya. Itu sama-sama suara, Narita. Artinya apa? Sama-sama nggak penting. Jadi apa? Jangan diikutin. Itu suara dari ego kita. Jadi kita harus gerakan-gerakan spontan. Seperti aku ditanyain waktu podcast ngaji Roso itu. Nggak ada suaranya di pikiran, langsung ngomong gitu. Karena apa? Aku titik nol. Kembali ke titik nol. Karena apa? Aku udah pernah praktek. Praktek-praktek yang aku ajarkan di kelas itu udah pernah aku alamin semua. Sampai aku bisa ngakses titik nol itu. Gitu ya. Maka aliran semesta akan deras sendiri. Gitu ya. Datang ke kita. Peluang-peluang akan datang sendiri. Jodoh akan datang sendiri. Gak usah bingung. Gak usah nyari-nyari. Dating apps. Tipu nanti kalian nanti di sana. Data kalian disebarin tuh nanti. Gitu ya. Udah panjangan ini. 2 jam setengah ya kayaknya deh. Iya nggak sih? 1 jam setengah ya Jam ini. setengah, masih Hampir. 1 jam setengah. Iya Biasanya gitu. sampai 2 jam setengah. Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Lagi nggak yang mau nanya nih mumpung Dwi belum belum terlalu ngantuk nih masih nih. Kalau aku sih aman-aman aja. Aman, aman, aman kok. Masih aman kok. Ada lagi Masih yang mau aman ya. nanya teman-teman? Mau curhat? Jodohku gini Mas Fahmi, gebetanku gini Mas Fahmi, boleh? Mas Boleh, Fahmi, boleh, aku tuh boleh. lagi gini deh Mas Fahmi, aku lagi galau, gebetanku gini gitu, boleh loh. Mumpung nih, Boleh. soalnya kalau di kelas eh, bayar baru dapat one-on-one sama Mas Fahmi ya kan. Kalau Iya, sekarang kalau ini kan di bisa sini, langsung. bisa langsung. Ada yang mau nanya nih teman-teman? Atau tadi ada yang nggak paham titik nol dan lain sebagainya, berserah dan lain sebagainya tadi, bertawakal. Gimana prakteknya dan lain sebagainya? Nggak Oke, ada? ini mungkin 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 buat buat tim mendang mending nih. Ada Mbak Ria nggak di sini? Mbak Ria ada nggak? Coba ketik di Aku kolom coba komentar. Masih cari ada nggak nih? ya. Masih hadir nggak orangnya? Kayaknya Mbak Ria nggak ada deh. Nggak ada ya udah. Ya. Iya. Ah, sudah deh. Biarin aja. Mbak Ria tuh teman seperguruanku, ya. Teman seperguruanku. Dia tuh udah ikut banyak tuh pelatihan-pelatihan di ya kayak model yang aku ikutin juga. Banyak. Dan harganya jutaan, teman-teman. Harganya jutaan. Puluhan juta habisnya. Sama kayak aku juga habisnya puluhan juta. Dan semua praktek-praktek workshop itu ya akan aku ajarkan di kelas secara bertahap. Ya makanya harga kelas itu akan terus naik, 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 naik. Karena apa? Prakteknya aku akan ajarkan terus. Sampai kalian dapat jodoh. Kan aku udah bilang dari awal. Sampai kalian dapat jodoh. Sampai kalian bisa mengakses titik nol, kemungkinan akan datang dan kalian akan menikah dengan jodoh kalian itu. Ya. Jadi setiap minggu itu akan ada terus update materinya. Bukan materi doang cuma kayak teori gini ya, tapi ada praktek yang kalian bisa lakukan. Jadi saranku teman-teman, saranku ya, daripada kalian keliling 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 ikut pelatihan yang macam-macam itu yang habisnya jutaan, lebih cepat lebih baik kalian ikut. Ini bukan jualan, ya, cuma informasi. Karena kalau makin lama, apalagi nanti kalau sudah ada testimoni yang udah nikah gara-gara ini penerapan ilmu ini, ya makin mahal tuh harganya.
Ini masih fase di mana teman-teman yang 100 orang itu udah mulai narik narik orang nih. Udah banyak nih. Ini Syara nih salah satunya nih. Dari awal yang banyak overthinking, ya tiba-tiba ada aja yang datang. Ya nggak Syara, ngomong Syara, ya kan? Ya, betul. Ya saat, ya nggak Syara, kamu tinggal pilih aja kan sekarang. Karena jodohnya datang sendiri, kamu tinggal pilih aja yang mana yang sesuai dengan kriteriamu kan. Iya nggak? Iya, betul. Iya, Coach. Ya. Akhirnya apa? Kamu sudah nggak overthinking, nggak aktif lagi kan? Makanya om aku cari mana nih Syara ini biasanya bingung sendiri nih. Sekarang dia bingungnya apa? Bingung milih, bingung milih. Karena Syara ini niat apa praktek. Seperti itu teman-teman. Jadi saranku kalian lebih cepat lebih baik karena materinya makin banyak teman-teman. Nanti kalau kalian ikutnya nanti-nanti makin banyak ketinggalannya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja Wi. Aku nggak pinter jualan. Pokoknya laku aja. Iya, benar. Soalnya mulai, Ya. kalau aku lihat mulai puasaan sampai sekarang itu udah 2 kali lipatnya. Puasaan tuh masih 40 orangan gitu anggotanya di makhluk kita. Sekarang udah 100-an lebih. Buset. Itu artinya Bisa kayaknya banyak lebih ya. trauma waktu itu. Trauma waktu lebaran Iya, ditanyain iya. kapan nikah gitu ya. Terus, ketemu Iya, Mas Fahmi kenapa nggak ikut kelasnya sekalian gitu ya. Oke, iya, iya. kalau gitu nggak ada yang nanya lagi ya. Nah, Kita udah hampir 2 jam. Makasih banyak Mas Fahmi atas insight-nya enggak. malam ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan berproses bersama malam ini, sudah stay sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuat kita lebih tenang ya dalam berusaha sama teman-teman, buat teman-teman lebih percaya dalam menunggu jodohnya dan lebih siap dalam menyambut jodoh terbaiknya ya. Sebelum kita benar-benar menutup sesi hari ini, boleh minta foto bareng nih teman-teman. Eh, yang berkenan boleh Foto-foto. dibuka eh, kameranya. Kita mau foto bareng. Kasih Buka best kameranya. smile-nya kalian. Oke, buka kameranya dong, teman-teman. Si malu-malu nih. Meskipun Kalau tinggal kali beberapa yang stay, udah ngantuk kali, jangan udah ngantuk, udah malu-malu. ketiduran nih. Sampingnya HP-nya di sampingnya Jadi tidur kasur semua sebenarnya teman-teman. mereka. Oke, aku mau start ya. Oke, satu, Oh iya ya, dua, tiga. sebelum Apa? sebelum ya ya foto dulu. Ini ada pesan-pesan Oke, terakhir. Ini penting, aku baru keingetan ini. oke, foto dulu ya. Foto dulu, foto dulu, foto dulu. Ini Oke, penting oke, banget teman-teman. satu, dua, tiga, senyum. Oke. Oke, Mas Fahmi mau ngomong apa nih? Oke, terakhir ya teman-teman. Ya, ketika kalian mau bertransformasi, ketika kalian harus punya seseorang yang bisa membimbing kalian. Siapapun orangnya, terserah. Nggak cuma aku, bisa cari orang di luar sana yang bisa membimbing kalian yang sudah punya pengalaman, yang punya ilmunya untuk bisa menunjukkan kalian jalannya. Itu harus kalian miliki. Tanpa itu kalian nanti akan rentan tersesat. Nah, masalahnya bukan orang yang dimaksud itu bukan orang dalam artian guru ya, bukan coach juga, bukan. Sebenarnya orangnya adalah sahabat. Sahabat adalah orang yang tepat yang akan membimbing kalian. Kenapa kok sahabat? Karena kalau sahabat tuh frekuensi kalian sama sahabat itu nggak terlalu jauh. Ya makanya Nabi Muhammad itu kan menganggap apa sahabatnya kan sahabat kan, bukan pengikut kan, sahabat kan. Dalam mengajarkan ilmunya itu kan sebagai sahabat kan. Ya, ketika kalian bertemu dengan seorang guru atau coach itu terlalu jauh jaraknya. Ya, nggak asik belajar kayak gitu, nggak asik banget. Ilmunya terlalu tinggi, nggak masuk di kepala kalian. Kalian hanya butuh sahabat. Ya, makanya, makanya, meskipun IG ku tulisannya relationship coach ya, meskipun itu ya, makanya cara aku ngajar itu kayak gini, selengean, supaya kalian relate, supaya kalian nggak terlalu tegang gitu loh, santai aja. Karena aku akan menemani kalian, aku janjinya gitu, aku akan menemani kalian sebagai seorang sahabat sampai kalian dapat jodoh. Apapun pertanyaan kalian di grup WA, pasti terjawab dengan guyon. Kalian sadar nggak itu? Supaya apa? Supaya aku jadi sahabat kalian. Supaya apa? Supaya ilmunya masuk gitu.
ya. Jadi temukan sahabat itu. Temukan sahabat yang bisa membimbing kalian. Nggak harus aku kok, nggak apa-apa. Mungkin yang lain juga bisa kok. Ya, tapi temukan sosok sahabat itu yang bisa menemani kalian sampai penantian kalian usai, sampai kalian dapat jodoh. Oke? Udah, itu aja, Wi. Oke, kalau nggak punya sahabat gimana? Bisa sahabatan sama Mas Fahmi nanti. Iya, Oke, terima nanti kasih ketemu banyak sama aku teman-teman. kan jadi sahabat. Ya, Terima kasih banyak teman-teman. Makasih Mas Fahmi, terima kasih semuanya. Luar biasa sekali hari ini. Saya Dwi pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan tadi yang saya perbuat. Sampai jumpa di Zoom session berikutnya. Semoga kita semua terus bertumbuh menjadi makhluk cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach, makasih Mbak Dewi. Sama-sama. Sama-sama.